Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang Bu. Iya, Bu Alvin. Iya, Bu Alvin. Ada apa? Saya dipanggil ke sini. Ada kepentingan. Iya Bu Fitrul, saya sebenarnya ini meminta bantuan Bapak. Saya kan mau mengadakan kucing bersama rekan saya. Iya. Nah, ini rencananya menjadikan Bu Fitrul ini sebagai pengamat. Oh gitu. Iya, Ya. setelah gitu. Saya yang mengamati kegiatan Iya. Bu Alvin gitu ya. Gitu. Iya. Terus gimana Bu Alvin? Maksudnya nanti itu apa yang saya amati yang mungkin yang saya nilai itu tentang apa saja Bu Alvin? Ya, ada beberapa hal Bu yang bisa jenengan amati. Yang pertama, apakah selama nanti saya mengadakan kucing Iya. itu kesesuaian alur tirta itu apa sudah saya terapkan di situ ya. Kemudian yang kedua Bu, di dalam kucing nanti apakah saya sudah memenuhi 3 kompetensi kucing itu hanya ada 2 itu. Yang pertama alur tirta, Iya. yang kemudian yang kedua adalah 3 kompetensi kucing. Oh iya, iya. Berarti gini ya Bu ya, nanti apa dalam kegiatan kucing itu apakah Ibu itu melakukannya sudah memakai alur tirta, kemudian kompetensinya ini sudah terlaksana begitu ya Bu ya? Betul. Oh iya, dalam kucing itu kan ada beberapa kompetensi ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin Bu Alvin ini ingin mengembangkan kucing kompetensi yang mana Bu? Saya berencana ini mengembangkan pada mendengar aktif. Karena selama ini itu saya ini merasa kurang di mendengar aktif ini. Jadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam hal kompetensi mendengar secara aktif gitu Ibu. Oh begitu ya. Jadi nanti Bu Alvin itu ketika melakukan kucing itu maunya itu Bu Alvin ini bisa mendengarkan masalah-masalahnya kucing gitu Iya, ya. betul. Ya. Mungkin ada yang lebih spesifik lagi Bu atau yang lebih fokus gitu tentang kompetensi yang apa gitu Bu? Kalau indikator lebih spesifik lagi sih saya bagaimana cara mendengar dengan seksama dan tidak menyala pembicaraan kucing saya nanti atau rekan saya nanti Bu. Kadang-kadang kan kalau ada orang yang berbicara langsung ingin merespon. Iya, bagaimana cara saya itu menjadi pendengar aktif dulu, mendengarkan dengan seksama apa yang dia perlukan semacam itu. Oh begitu ya Bu Alvin ya. Jadi Bu Alvin kepingin bisa mendengarkan masalah-masalahnya dulu, Ya. setelah itu baru mengetahui kata kuncinya Ya, gitu ya Bu Alvin ya. betul. Supaya bisa merespon Ya, nanti ya. begitu. Ya, mungkin ini ya Bu ya. Nanti itu apa ya mungkin yang akan menjadi tolak ukur saya kalau kalau Bu Alvin ini sudah memenuhi indikatornya itu, sudah mencapai indikatornya itu bagaimana ya? Jadi bisa melihat dari mana saya gitu. Jenengan jenengan bisa melihat dari ketika saya itu benar-benar mendengarkan hal-hal atau percakapan dari rekan saya itu selesai dulu baru saya meresponnya. Tidak ketika teman saya ngomong kemudian saya juga ikut ngomong begitu. Jadi ketika nanti teman saya ngomong itu saya mendengarkan dulu baru setelah dia berhenti saya yang berbicara. Mungkin itu indikator. Oh nanti ya, berarti saya bisa melihat Bu Alvin ini apa itu indikatornya tercapai ini kalau Bu Alvin itu bisa menuntun kucingnya untuk mengeluarkan unek-uneknya Iya, begitu ya Bu ya. betul. Nah itu, semoga nanti bisa ya Bu Alvin ya, Bu Alvin bisa mengembangkan kompetensinya. Nah nanti akan saya bantu, saya amati. Nah nanti setelah itu saya akan menyampaikan refleksinya Bu Alvin ya. Nanti Bu Alvinnya itu sudah melakukan bagaimana. Nanti setelah kucing saya akan menyampaikan refleksinya. Nah, kapan Bu? Bisa langsung saat ini atau? Bisa Ibu, kebetulan saya sudah membuat janji dengan rekan saya. Habis ini paling sekitar 10 menit lagi Iya. beliaunya sampai di sini. Iya. Jadi mungkin Ibu bisa menunggu sebentar.
supaya kami atau saya mempersiapkan tempat yang nyaman dulu untuk melakukan kucing dengan keadaan saya. Gitu ya Bu, disiapkan tempat yang nyaman dulu, nanti kita menunggu kucingnya. Siapa Bu kucingnya namanya? Kucingnya ini Bu Linda. Oh Bu Linda ya, nanti kita tunggu ya. Nah, Bu Alvin, kita lanjutkan. Terima kasih ya Ibu, nanti mohon bantuannya. Oh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Linda, selamat datang. Moga Bu Linda, silakan duduk. Ada yang saya bisa bantu Bu Linda? Iya, Bu Alvin, ini saya ada permasalahan terkait dengan saya selaku guru kelas 1. Tentunya ini berkaitan dengan murid saya, Bu Alvin. Oh gitu. Sebelum kita melakukan percakapan lebih jauh, yang Ibu harapkan setelah percakapan ini apa Bu? Yang saya harapkan begini, Bu Alvin. Ini kan nanti saya menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Jadi ada solusi yang terbaik untuk anak saya. Ini terjadi pada seorang anak. Jadi ada perubahan dari sebelum saya melakukan kegiatan hari ini. Ada solusi yang terbaik saya praktekkan. Dan tentunya nanti ada perubahan. Ini berarti tujuannya ingin mencari solusi ya? Betul. Sebenarnya apa sih Bu yang terjadi? Permasalahan apa yang dihadapi Ibu Dewi? Ibu saya tahu ya. Begini, Bu Alvin. Ini beberapa kira-kira minggu ini ya. Saya perhatikan itu satu anak murid saya itu, anak itu perempuan bangsa. Saya kan kebetulan dari kelas 1 ya. Itu ketika saya mengajar itu anaknya itu sering menguap Bu Alvin. Ini itu kalau saya hitung 10 menit itu bisa 5 kali Bu Alvin menguap. Terus kalau saya ajak kegiatan itu langsung ini Bu Alvin, kepalanya ditaruh di meja terus begini. Saya kan bingung ya. Dan saya pernah mendekati itu Bu. Terus kemudian saya kan ini Bu Alvin ya, saya tanya. Saya ya perempuan saya bingung karena enggak gitu. Saya terus aku ya saya iya sampai bangun pelan-pelan enak ya tidurnya tadi dan saya ajak juga nggak sakit kalau ya iya Bu saya malu Bu banyak kali pada saat jam istirahat saya apa namanya saya tanya Mak, kenapa nak kamu kok setiap hari jalan-jalan kamu kok menguap semua sama itu ngomong sini tak gagal mati nah itu baru saya ajak komunikasi. Setelah berkomunikasi dari permasalahan yang kita sampaikan, kami sering ngantuk ya di kelas ya, dan mau tidur banget. Sudah jenengan atau jenengan itu sudah itu ketahui apa penyebabnya? Lanjutnya sudah diajak komunikasi. Jadi begini Bu Alvin, setelah saya berbicara tersendiri ya, artinya tidak saya ingatkan di depan anak-anak, tentunya saya ingin butuh anak itu juga mengungkapkan permasalahan atau penyebabnya. Jadi saya ambil waktu istirahat, saya tidak mau berdua. Itu ternyata anak ini tuh tidurnya malam sekali Bu Alvin. Saya tanya, Nak, tidurnya jam berapa tadi malam? Saya gitu. Jam setengah 11 Bu Guru. Gitu Bu. Anak kelas 1 ya. Setengah 1 ya. Setengah 11 tidurnya ya. Udah saya tanya lagi Bu Alvin, kamu kenapa ya
nak sampai tidur jam segitu? Itu barangkali belajar atau gimana? Kenapa Bu Alvin? Lihat HP Bu Alvin. Nah kok dia tanya loh, apa yang kamu lihat? Main games. Iya. Dari yang Ibu Linda tadi sampaikan, bahwasanya anak ini sering ngantuk, sering tidur bahkan di kelas. Itu ternyata penyebabnya adalah tidurnya terlalu malam, sehingga bangunnya kesiangan. Yang disebabkan oleh bermain game seperti itu ya Linda. Nah, dari yang saya katakan tadi, adakah rencana bagaimana langkah Bu Linda untuk menghadapi anaknya semacam ini tuh bagaimana? Apa? Ini Bu Alvin. Jadi ketika saya mengetahui kalau anak ini kok sering menguap, dengan ngantuk, kemudian saya lakukan konfirmasi, berbicara berdua, ternyata penyebabnya itu saya mencocokkan dengan keluarganya di rumah. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya, apakah betul apa yang disampaikan anak tersebut, mulai dari tidurnya sampai usia 11, kemudian terlalu banyak bermain gadget. Setelah saya berkomunikasi dengan orang tua, jadi memang anak ini kalau disuruh tidur itu nggak mau segera tidur, jadi asik bermain HP. Kalau dipaksa untuk tidur sama orang tua, menangis. Akhirnya oleh orang tuanya ya sudah, biarkan anak itu bermain HP sampai kemudian itu setelah sebentar jadi waktu tidur, HP-nya tergerak di sini. Itu saya sampaikan kepada orang tuanya bahwasanya dengan seperti itu Bu, panjenengan membiarkan muka itu melakukan kebiasaan seperti itu, akhirnya dampaknya ketika pelajaran di sekolah itu menguap, sering menguap, terus kalau sudah kayak terus saya sampaikan begitu. Nah, rencananya supaya anak ini tidak ngantuk lagi bagaimana? Ketika anak itu bangun, saya menuntut anak, alhamdulillah ya bisa menikmati tidur yang nyenyak. Saya juga yang nikmati akhirnya saya tuntun anak ini anak kita ambil dulu gitu yang saya angkat tempat itu, kemudian dibasuh mukanya, wudhu, kemudian saya sendiri juga merefleksi diri saya, apakah saya ini kurang menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya juga memperbaiki pembelajaran saya supaya apa? Supaya rasa ngantuknya anak ini bisa hilang, anak ini bisa tertarik, kemudian tertantang dengan kegiatan yang sudah saya sediakan. Mungkin ada langkah lain selain memperbaiki pembelajaran, kemudian memotivasi selalu sama anak dan lain sebagainya. Ada langkah yang lebih spesifik dan konkret agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang lagi. Berkenaan dengan kebiasaan yang salah ya, artinya kalau membiarkan anak bermain gadget yang terlalu lama, saya menjelaskan kepada anak, nah sebetulnya bermain HP boleh, bermain game boleh, tapi harus belajar dulu, dan tidak boleh lama bermainnya. Kalau anak masih kelas 1 paling malam itu kalau bisa ya jam 8 setelah sholat isya ya tidur gitu sih. Saya sampaikan kepada anak tersebut memang asik bermain HP itu asik ya, asik, tapi harus tahu batasan waktu. Selain itu Bu Alvin, saya juga berkomunikasi pada orang tua bahwasanya anak ini supaya ada pengawasan di dalam ini ketika anak itu bermain gadget malam hari, jadi ingatkan kalau sudah menjelang pukul mendekati atas segera
rencana ibu ini melibatkan orang tua ya. Betul sekali karena masih rasa. Iya betul sekali karena kelas 1 kan memang butuh dampingan sama orang tua. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah orang tuanya ini sudah perhatian sama anak? Insya Allah sudah perhatian. Bahkan saya itu mengatakan kok terlalu saya. Oh, terlalu sayang. Soalnya itu Biarkan itu ya. malah bagaimana itu diberikan. Oh, difasilitasi. Iya, jadi ya bukan HP yang terlalu apa namanya yang terlalu canggih Bu Albi. Bilangnya orang tua itu HP yang agak bekas Bu, hanya bisa digunakan untuk game, sudah nggak ada tulisannya, jadi ada wifi cuma nggak bisa Betul. telepon. Oh ya sudah Bu, berarti saya nggak melarang Ibu untuk memberikan fasilitas itu, tapi harusnya Ibu tahu bahwasanya bagaimana dampaknya kalau itu dibiarkan terlalu lama bermain game. Selain juga nanti keterlambatan, kemudian dampaknya untuk di kelas juga tidak baik. Dari yang saya tangkap tadi Bunda, permasalahan-permasalahan yang sampai nanti itu sudah ada rencana perbaikan dan hasil yang diinginkan itu semacam seperti apa supaya dikatakan usahanya Bapak Ibu Linda itu berhasil. Apabila anak itu bagaimana sih? Ya, yang pertama ada apa ya perubahan. Jadi ketika anak itu senang apa namanya sudah nggak menguap lagi, sudah nggak tidur lagi, begitu kali. Artinya kalau anak itu kebutuhan tidurnya terpenuhi kan nggak mungkin Ngantuk, iya. Sebisanya mungkin saya menciptakan suasana belajar yang menarik sehingga anak itu mungkin rasa ngantuknya terkalahkan. Mungkin awal-awal akan berat. Saya juga sampaikan kepada orang tuanya mungkin awal-awal itu berat Bu, tapi kalau itu sudah dibiasakan, ada komunikasi yang baik. Nah, saya selaku guru selalu nanti kamu sangat menerima dan terima kasih Mbak karena kita menemukan solusi bersama-sama gitu. Berarti untung ya Bu ya, orang tuanya sudah perhatian, tinggal ini usahanya semoga berhasil apa yang direncanakan oleh Bu Linda. Nah, sudah menemukan solusi ya Bu Linda ya. Terus sekarang perasaan Bu Linda bagaimana? Sudah menemukan solusi yang selama ini menjadi beban? Saya belum balik. Terima kasih atas Saya merasa percaya diri di mana saya kok sudah berbicara kita tadi kok seperti ini bagaimana kalau kita melakukan tindakannya seperti ini. Bapak saya ada perubahan banget. Saya merasa apa yang menjadi masalah saya sudah saya jelaskan kepada pendengar. Saya juga akan merasa percaya diri. Insya Allah kalau tadi akan dengan kata sudah bagus, mudah-mudahan besok hasilnya juga sesuai dengan saya. Iya betul. Nah, rencananya mau diterapkan kapan ini? Ini satu minggu ini salah saya akan membuat sebenarnya berarti langsung diterapkan di depan. Oh iya. Jadi saya pengamatan sambil saya mengumpulkan referensi Oke, bagaimana belajarnya. Bagus sekali Bu Linda. Sudah diterapkan, kemudian rencana mau melihat hasilnya itu kapan Bu Linda? Kalau misalnya ini ya, 1 minggu Bu saya pelaksanaan untuk coba dulu hasilnya seperti ini, mau ada perubahan selama berapa lama? Ya insya Allah selama 1 minggu juga. 1 minggu. Nanti saya akan melaksanakan itu, saya observasi juga ke anak-anak. Nanti saya akan merefleksi lagi apakah masih ada kekurangan, apakah ada perubahan. Bahkan saya ingin mencari sesuatu hal yang baru nanti untuk Semoga ini nanti masalah jenengan sudah teratasi. Ibu Linda juga menghadapi anak-anak lebih sabar, lebih telaten lagi karena memang kelas 1 ya Bu Linda ya. Dan semoga nanti sudah tidak ada permasalahan yang berarti, artinya semua terkendali, semua lancar. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama alhamdulillah Senang ya menemukan solusinya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf saya tidak apa-apa. Jadi nanti tadi sudah sangat jelas Bu Linda. Saya refleksikan ya yang tadi Jenna sampaikan bahwasanya
ada hal-hal yang permasalahan dengan, tapi dari percakapan ini Ibu Linda sudah menemukan sendiri, dan semoga itu pemecahannya sudah bisa dilaksanakan dan juga berhasil, gitu ya. Terima kasih Bu Alvin, waktu salam kita akan berkomunikasi. Oke, saya dulu ya, tidak apa-apa kalau ada apa-apa langsung bicara saya. Terima kasih Bu Terima kasih Alvin. sama-sama. Iya. Alhamdulillah Bu Alvin ya. Sudah selesai ya kucing ya. Alhamdulillah Bu Alvin, saya lihat tadi kok kayaknya sudah kondusif sekali yang dilaksanakan Bu Alvin ini kegiatan kucingnya ya. Nah setelah kucing tadi apa yang Ibu rasakan? Perasaannya bagaimana gitu? Saya merasakan tergabung karena saya bisa membantu rekan saya memecahkan masalah yang dihadapinya. Gitu. Terus kemudian dari apa yang sudah kami lakukan atau saya lakukan dari rekan saya, apakah sudah sesuai? Oh iya, gini ya Bu Alvin ya. Saya alhamdulillah Bu Alvin tadi sudah merasakan lega, karena sudah bisa membantu apa ini ya, temannya yang mempunyai masalah sebagai kucing ya Bu Alvin ya. Tadi setelah saya amati, saya lihat itu ya, karena Bu Alvin ingin mengembangkan apa ini, mengembangkan kompetensi kucing tentang menjadi pendengar yang baik ya Bu Alvin ya. Bu Alvin tadi itu sudah saya anggap bagus sekali, dan itu juga merupakan pengalaman dari saya Bu Alvin. Nah Bu Alvin itu sudah menerapkan algoritma dalam apa ini kucing tadi, kemudian sudah mengembangkan kompetensi yang Ibu Alvin inginkan, yaitu menjadi pendengar yang baik dengan indikator apa? Kalau apa ini kucingnya sudah berhasil mengungkapkan semua masalahnya, berarti Bu Alvin sudah berhasil. Nah itu semua sudah Ibu lakukan. Hebat sekali, saya sangat biasa. Ya, terima kasih ya Bu kerjasamanya. Nah mungkin setelah ini Bu Alvin kan bisa kan nanti misalnya dipanggil lagi oleh temannya gitu, Bu Alvin saya butuh kucing nih, gitu. Nah mungkin ada lagi apa kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Alvin lagi begitu. Kalau dari yang Ibu Widul nanti sampaikan bahwasanya saya sudah memiliki kompetensi pendengar yang baik. Tentu ada beberapa hal atau kompetensi lain yang akan ingin saya kembangkan. Itu apa? Membuat pertanyaannya berbobot. Oh iya. Jadi kadang-kadang saya stuck pada pertanyaan kalau sudah mendengar rekannya bercerita itu apalagi yang akan saya tanyakan, nah itu ingin saya kembangkan dari membuat pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Ibu Alvin ingin mengembangkan lagi ya kompetensi tentang membuat pertanyaan yang lebih berbobot supaya bisa menuntun apa ini kucingnya untuk menyampaikan masalahnya, kemudian menuntun untuk menemukan solusinya, begitu ya Bu Alvin ya. Semoga nanti Bu Alvin bisa ini. Itu kan yang bagus Bu Alvin, membantu teman untuk memecahkan masalah, itu adalah itu apa ya, niatnya bagus sekali, kegiatannya bagus sekali Bu Alvin ya, Bu Alvin ya. Nah rencananya ini mungkin kapan Bu ada kucing lagi mungkin? Sebenarnya kalau bisa ya tidak ada kucing Bu. Kalau tidak ada kucing kan artinya tidak ada masalah. Begitu ya Pak. Tapi kalau misalnya ada, itu biasanya teman-teman itu setiap seminggu sekali itu pasti aja ada yang menghadap atau mendekati saya untuk bertanya solusi bagaimana. Itu biasanya setelah olahraga itu kan waktu senggang. Biasanya berarti kalau hari ini itu biasanya saya ini datang lagi, mungkin minggu depan ada lagi. Oh begitu ya Bu Alvin ya, namanya hidup ya Bu Alvin, pasti ada masalah, ada batu kerikil pun meskipun kecil itu masalahnya pasti ada ya. Bu Alvin bisa berbahagia sekali karena bisa membantu teman lainnya kan untuk memecahkan masalah itu ya Bu Alvin ya. Tadi Bu Alvin saya dalam observasi itu ya Bu Alvin, saya sempat mencatat di catatan saya tentang kegiatan kucing tadi. Nah nanti catatan ini saya kasihkan Bu Alvin ya, mungkin apa bisa digunakan untuk ke depan.
depannya. Kedepannya ketika ada kucing lagi ini bisa mungkin buat patokan Bu Alvin ya. Terima kasih Bu, kami saya ucapkan Ini nanti bisa membantu ini Bu ya. Iya, ini bisa dipelajari lagi ya Bu Alvin ya. Mungkin apa? Besok ketika ada kucing. Iya. Bu Alvin, terima kasih ya sudah memberikan kesempatan saya untuk mengamati kegiatan Bu Alvin. Saya juga punya terima kasih yang itu sudah membantu saya mengamati apakah kucing saya dengan teman saya itu sudah sesuai dengan alur tirta, sudah memiliki kompetensi dan lain sebagainya. Terima kasih mengganggu waktunya. Iya, sudah meluangkan waktu. Ya, saya juga bisa belajar bersama-sama Bu Alvin ya tentang kucing ini ya. Terima kasih. Saya mau pamit ya Bu Alvin, keadaannya sudah siap. Ya. Pulang Bu. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.